Ya, itu nanya nama YouTube-nya apa? Hai, assalamualaikum teman-teman onlineku semua. Apa kabar? Jumpa lagi ya di channel Soju Family. Gak terasa ya, ini sudah di minggu pertama weekend di bulan Agustus. Waktunya aku untuk belanja mingguan lagi untuk stok sayur-sayuran dan ikan-ikanan dan daging-dagingan ya, untuk stok protein hewani dan nabati. Nah, ini di tempat pertama aku beli sayuran capcay dan sayuran untuk bakwan ya teman-teman. Perbungkusnya ini harganya 5.000. Aku paling suka kalau misalnya beli sayuran kayak gini karena ini tinggal dimasak aja gitu, nggak usah ribet-ribet potong-potong lagi. Yuk kita masuk ke dalam teman-teman. Di warung pertama aku beli perbawangan dan percabean seperti biasa di warung ini karena aku suka di sini bawangnya tuh besar-besar dan kulitnya tuh kering, nggak basah. Jadi kalau misalnya dikupas dan dipotong-potong tuh enak gitu teman-teman. Tuh bagus-bagus ya bawang merahnya. Aku beli bawang merah setengah kilo dan nanti juga bawang putihnya aku juga beli setengah kilo teman-teman. Biasanya setengah kilo ini kalau misalnya aku masak terus itu bisa habis sekitar 10 harian teman-teman. Next aku juga lanjut beli cabai merah keriting. Aku beli seon setengah karena di rumah masih ada stoknya sedikit dan tentunya aku pengen bikin sambal bawang teman-teman. Dan untuk cabai rawit setan atau cabai rawit merah yang kecilnya itu ini aku beli setengah ons aja karena di rumah masih banyak juga stoknya minggu lalu gitu teman-teman. Aku paling suka kalau stok seperti ini, jadi maksudnya tenang ya, kalau misalnya kita mau masak, kalau kita mau bikin ini itu tuh sudah ada. Nah, next aku beli bawang bombay 2, terus aku juga beli bumbu rendang untuk setengah kilo daging. Rencananya karena aku pengen bikin daging ayam rendang, aku masih punya daging ayam sama aku masih ada stok kentang yang kecil-kecil yang minggu lalu belum aku bikin gitu teman-teman. Dan di warung pertama ini aku habis sekitar 64.000 teman-teman. Aku biasanya paling suka stok sayur-sayuran, cabai-cabean, ikan itu emang per minggu ya. Maksudnya kalau udah ada stok itu enak ya teman-teman. Kalau kita mau masak mau apa dadakan tuh udah ada gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi, nggak perlu ribet-ribet ke pasar lagi nyari tukang sayur lagi. Nah ini next kita ke tukang sayur atau warung sayurnya. Aku nyebutnya Tante Batak ya. Di sini aku beli sayur-sayuran karena di sini sayur-sayurannya tuh seger-seger teman-teman. Nah yang pertama ini aku ambil labu siam yang kecil-kecil. Ini aku ambil agak banyak karena aku lagi mau rutinin lagi makan labu siam kecil ini ya teman-teman. Karena ini bagus ya untuk menurunkan tensi darah, juga gula darah kita ya teman-teman. Karena aku ada riwayat penyakit dua itu, jadi ya kita coba makan hidup sehat. Dan next ini aku ambil pokcoy atau pakcoy ya teman-teman nyebutnya. Aku juga ambilnya nggak banyak-banyak karena ini untuk sekali masak aja gitu. Aku ambil 4 bonggol kalau nggak salah. Dan next aku beli pare teman-teman. Pare juga bagus ya untuk menurunkan gula darah. Nah ini aku ambil 2 aja karena juga kan nggak mau banyak-banyak ya teman-teman. Aku kan cuma berdua sama Mas Bojo, jadi aku sekali masak dari pagi sampai malam. Nah itu cukup 2 biji pare itu. Dan next aku beli kentangnya agak banyak sekitar sekilo karena rencananya aku mau bikin potato bread, Korean potato bread gitu teman-teman. Dan ini yang terakhir kayaknya nih, sayuran terakhir aku beli buncis. Aku mau beli buncis seperempat aja, nggak tahu nih kayaknya kebanyakan apa enggak ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kayaknya cukup juga lah segitu. Nah enggak deh teman-teman, bukan terakhir tuh yang buncis tadi. Aku ambil sayuran asem teman-teman karena aku dan Mas Bojo itu
paling suka ya sama sayuran asem. Aku cari yang, jagungnya agak banyak dan sayurannya masih seger, dan ini dia. Nah, jadi begitu teman-teman belanja aku di sayuran tante. Dan next, aku beli cabai besar, maksudnya cabai merah besar, ini sih untuk stok aja ya, kalau aku mau bikin, sambal goreng atau mau bikin balado. Dan kayaknya item terakhir yang aku beli di warung Tante Batak ini adalah daun bawang sekitar 5.000 gitu. Nah, ini habisnya di warung Tante Batak ini habisnya sekitar sayur-sayuran itu sekitar 57.000 teman-teman. Nah, aku beli banyak begini tuh seminggu sih sebenarnya masih lebih ya. Jadi sekitar 10 atau bisa jadi 2 minggu baru habis. Baru nanti aku belanja lagi gitu teman-teman. Dan next ini di warung tempe, aku beli yang agak besar tuh satu papan. Harganya 15.000 teman-teman. Aku biasanya kalau beli di pasar Sumur Batu ini, di warung-warung tempe, tahu, sayuran itu nggak pernah ganti-ganti ya teman-teman, jarang karena aku udah tahu ini enak tempe tahunya. Jadi aku selalu beli di tempat yang sama teman-teman. Kalau beli tempe di situ yang tadi tuh. Nah, kalau beli tahu di seberangnya, di seberang tukang tempe. Ini juga enak nih tahu putih, tahu cinanya ini lembut. Garing kalau digoreng tapi dalamnya tetap lembut. Aku beli 2, satunya 5.000. Terus aku juga beli toge. Aku beli toge tuh 3.000. Banyak ya, 3.000 ya teman-teman. Dan tambahannya aku beli kulit pangsit yang bundar karena rencananya aku mau coba bikin dimsum atau batagor. Tapi kalau batagor tuh harusnya kulitnya yang kotak ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah, sekalian aja gitu. Nah, habisnya nih sekitar berapa ya? 22.000 kalau nggak salah, apa 26.000 gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke protein hewani teman-teman. Untuk minggu ini aku cuma pengen stok ayam sama ati ampela. Ayam juga bukan beli ayam yang ekoran utuh, aku cuma beli sayap ayam 10 potong teman-teman. Harga ayam memang masih mahal ya teman-teman. Ini aku beli 10 ekor sayap ayam ini 30.000. Jadi satuannya itu 3.000 teman-teman. Ya, semua barang-barang pada mahal ya, tapi insya Allah semuanya semoga rezeki kita selalu dikasih banyak berkah dan lancar ya teman-teman. Dan lanjut ini aku beli ati ampela ayam. Ini satunya itu 3.000 juga sama. Aku beli 8 biji teman-teman gitu. Nah, jadi untuk protein hewaninya cuma 2 aja ya. Karena selebihnya biasanya aku pakai telur gitu teman-teman. Untuk tambahan protein hewaninya. Nah, jadi udah selesai nih kita belanja mingguan kita. Sayur mayur. Dan di perjalanan pulang aku nemu tukang dimsum teman-teman, karena aku belum sarapan jadi ya aku mampir dulu ya, aku beli dulu ya dimsumnya. Ini satunya harganya 3.000 teman-teman. Aku beli 5 biji macam-macam. Tapi kalau menurut aku dimsum yang ini kurang enak karena tepungnya kayak kebanyakan gitu loh, berasa tepungnya banget dibandingin berasa ayam dan sayurannya gitu. Jadi next nanti aku belinya gak di sini lagi tapi di tempat lain, ada lagi sekitar 200 meter dari sini. Jadi kita coba dulu ya dimsumnya. 2,000 years later. Nah, ini teman-teman, aku udah sampai rumah. Jadi aku mau tempat-tempatin belanjaan mingguan aku pagi ini ya, tadi pagi ya. Pertama ini aku mau tempat-tempatin bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kentang. Nah, ini sama Mas Bojo nih tempatnya digantung sama dia tapi alhamdulillah kuat. Terus itu ada pisang, tadi juga Mas Bojo beli pisang gitu teman-teman. Ya beginilah keadaan rumah aku ya. Dan next kita food prep ya teman-teman. Kita potong-potongin dulu nih tempenya. Jadi nanti kalau misalnya mau masak gampang, tinggal kasih tepung atau digoreng langsung, kasih bumbu, udah selesai. Nah, ini aku mau cerita teman-teman, aku nih bisa masak dan bisa melakukan food prep ini tuh semenjak nikah aja ya.
di tahun pertama sampai tahun kedua tuh aku nggak bisa masak, aku nggak bisa food prep, aku belum bisa mengenali bumbu-bumbu dapur teman-teman. Yang namanya lengkoas, jahe, daun salam, daun jeruk, aku nggak bisa bedain. Aku menikah ini udah hampir 5 tahun ya, 5 tahun lebih, berapa bulan lah gitu ya teman-teman. Di tahun pertama sampai tahun kedua tuh aku nggak bisa apa-apa, tapi sekarang kan udah ini ya, udah dunia digital ya, era digital maksud aku. Jadi itu tuh memudahkan kita sebenarnya, alhamdulillah kita harus bersyukur nih di era ini. Karena dari aku yang nggak bisa masak, aku yang nggak bisa mengenali bumbu-bumbu dan segala macamnya, aku belajar dari YouTube teman-teman. Di situ aku belajar, cara bikin makanan tuh seperti apa, resep-resepnya, bumbu-bumbunya apa, mengenali bumbu-bumbunya apa aja. Dan untuk cara food prep juga aku lihatnya dari YouTube teman-teman. Aku suka melihat ibu-ibu muda itu yang bisa mendekor rumahnya, bisa masak, ngurus rumah, ngurus anak, dan dari mereka lah aku mendapat tips-tips seperti ini teman-teman untuk melakukan food prep. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk para YouTuber ibu-ibu muda gitu. Karena kalau dari mama aku nggak pernah fokus ya untuk misalnya, sebenarnya aku dulu waktu masih gadis itu suka bantuin mama aku masak, cuma motong-motong aja teman-teman. Mama aku yang ngebumbuin itu semua mama aku, jadi aku tuh nggak pernah ngeh apa aja bumbunya, resepnya apa aja untuk satu masakan, yang satu ke yang lainnya gitu. Nah sekarang alhamdulillah pelan-pelan aku udah mulai bisa membedakan berbagai macam bumbu dan udah mulai bisa membuat suatu masakan atau makanan ya untuk suami aku gitu. Walaupun rasanya sih kalau kata suami aku enak-enak aja, tapi nggak tahu ya kata orang lain. Ya semoga enak beneran ya teman-teman gitu. Yuk kita lanjut food prep. Ini aku lagi masukin pakcoynya nih, aku potong-potong seperti ini. Enggak, aku potong-potong kecil karena biasanya kalau itu tuh biasanya aku rebus aja, aku kasih bawang putih sama bumbu saus tiram, minyak wijen dan lain-lain tuh udah enak ya teman-teman gitu. Dan ini nih aku lagi masukin cabai-cabai yang tadi aku beli nih, cabai merah besar, terus yang di bawahnya itu ada cabai merah hijau yang besar ya, apa sih namanya, cabai gendot ya atau apalah itu namanya gitu. Nah kalau cabai ini aku beli banyak, tapi aku naruhnya tuh nggak di kulkas bawah teman-teman, di freezer. Karena kalau misalnya di kulkas bawah itu cepet layu, cepet busuk. Karena kan aku jarang mengkonsumsi cabai atau sambal ya sebenarnya. Cuma aku stok aja. Tapi kalau misalnya aku taruhnya di freezer, itu untuk sebulan, 2 bulan itu masih oke, masih bagus. Nah ini udah selesai nih teman-teman, food prepnya. Yuk kita masukin ke kulkas. Nah inilah keadaan kulkas aku ya teman-teman, sederhana aja gitu. Untuk sayur-sayuran aku taruh di bawah, di kulkas bawah, di chiller. Nanti kalau untuk sayuran beku dan frozen food sama cabai itu aku masukin ke kulkas atas, di freezer gitu teman-teman. Nah ini juga aku tempatnya berbagai macam warna dan bentuknya, nggak serasi. Sebenarnya nggak enak dipandang, tapi ya udahlah nggak apa-apa, seadanya aja ya teman-teman. Aku nggak bisa estetik-estetikan orangnya gitu. Nantilah kalau misalnya ada budget baru nanti aku pikirkan lagi. Dan ini udah aku bersihin nih protein hewaninya, ayam sama ati ampelanya udah aku bersihin pakai jeruk nipis. Udah selesai dan masuk kulkas deh, masuk kulkas atas juga, masuk freezer teman-teman gitu. Jadi sekian dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton video aku yang ini. Jangan lupa ya di like, share, dan subscribe.